Selamat pagi, semangat pagi, salam planter. Sampai bertemu kembali dengan channel kami Inovasi Ide Kreatif. Mohon di subscribe dulu untuk perkembangan channel kami. Pada pagi ini kami mau menjelaskan bahwa bibit sawit ini walaupun kita udah sortir berulang kali, ternyata masih juga ke bawah bibit lanang. Nah, ini penampakan bibit lanang yang sudah berumur 1 tahun. Nah, ternyata kayak gini nih. Sepintas dilihat ya bagus karena bongkolnya besar. Terus ada tali benangnya nih, ada tali benang nih. Ini ada benangnya juga nih. Ini ada benang juga. Tuh, dulu ya. Jelasnya ada benang juga. Nah, ini benang yang masih muda nih, kelihatan benang. Ini benang. Nah, kalau ciri dari benang itu tidak bisa dijadikan patokan dulur-dulur karena masih ada kriteria yang lain untuk menggolongkan ini sawit abnormal, yaitu ternyata sawit ini lanang karena dari ciri-ciri tajuk itu dia lempeng-lempeng ke atas. Karena yang betina itu dia sudutnya 45 derajat, ini lempeng-lempeng ke atas, terus daunnya kaku-kaku, tebal-tebal. Jadi yang kayak gini nih kalau nggak dicongkel, nggak disulam, nanti menghabiskan biaya, menghabiskan pupuk, menghabiskan obat, menghabiskan waktu perawatan, tapi buahnya nanti nggak memuaskan atau kecil-kecil. Karena kami punya sawit umur 10 tahun, karena beli jadi kita tidak tahu, ternyata dari 2 hektar itu yang lanang kurang lebih ada 20 biji. Jadi kami obat pakai pupuk plan katalis, pakai garam, pakai NPK double sampai pakai termasuk kayak NPK grower gitu, mirip-mirip, tapi masih nggak mampu, masih kecil-kecil, masih nggak laku karena itu sawit lanang. Maka daripada saya tumbang susah-susah, kami bor aja, tak kasih minum Roundup, mati. Nah, karena yang kanan kiri malah kayoman. Nah, setelah tak bor mati, malah yang kanan kiri buahnya besar-besar karena mataharinya cukup, sinar mataharinya berlebih sehingga nggak ngayomi sawit yang lain. Terus sawit lanang ini dulur-dulur nanti dalam pertumbuhannya kalau udah normal semua, dia lebih bongsor, lebih cepat tinggi. Karena apa? Sari-sari makanan itu nanti dia nggak kemakan buah. Jadi buahnya kecil-kecil, akhirnya sari makanan nutrisi yang dari bawah itu keisap itu untuk membentuk batang. Jadi mengalahkan sawit-sawit betina. Makanya sawit yang kayak gini harus segera ditumbang atau disulam. Jadi kalau nggak disulam nanti akan nyesal karena makan waktu, makan biaya. Nah, sawit ini dulur-dulur, sebetulnya tanaman sawit itu tanaman yang menurut kami tidak perlu ada sawit jantannya. Karena ibarat hewan, itu namanya hewan hermaprodit namanya. Dia tidak perlu pejantan tapi bisa berkembang biak. Contohnya bekicot. Nah, itu hermaprodit. Nah, ini dulur-dulur yang betina beda kan. Nah, dari tajuk aja 45 derajat melengkung-melengkung. Terus daunnya ini lemes-lemes nih. Ya, melengkung, semuanya melengkung. Bongkolnya dia lebih besar-besar kalau betina. Tadi kan agak lempeng. Nah, ini melengkung-melengkung. Nah, kenapa sawit itu tidak perlu pejantan? Karena setiap sawit itu berbunga, dia akan muncul kalau musim awal berbunga, dia akan muncul nanti bunga betina sekaligus muncul bunga jantan. Jadi udah lengkap. Ini kalau yang betina kan melengkung-melengkung bagus, daunnya lemes-lemes. Jadi tidak perlu lagi ada sawit batang betina, nggak perlu. Kecuali kalau yang kita tanam ini jenis sawit Sokvindo. Sokvin ini kalau dia umur di bawah 5 tahun, 5 tahun ke bawah, itu memang bawaan asli, sifat karakternya itu kekurangan bunga jantan, sehingga penyerbukannya dibantu dengan manusia kalau pengen normal. Kalau nggak dibantu dia buahnya kurang berisi karena bunga jantannya kurang.
sangat sedikit bunga jantannya. Jadi makanya untuk Shockfin ini di bawah umur 5 tahun dibantu manusia. Tapi 5 tahun ke atas udah mulai normal karena bunga jantannya mencukupi. Makanya untuk dulur-dulur yang nanam Shockfin silahkan aja, karena itu bibit unggul. Tapi harus tahu kelemahannya begitu. Jadi nanti kalau nanam Shockfin supaya tidak nyesal, dalam 1 hektar itu kasihlah 5 batang sawit bibit merek lain yang bunga jantannya banyak. Misalnya PPKS 540 yang Ambi, PPKS Dampi, terus misalnya Damimas atau Supreme atau Simalungun. Nah, jadi supaya nanti untuk bunganya itu yang dari bibit lain itu bisa ke bawah sama semacam kayak serangga, semacam kayak tawon yang untuk penyerbukan itu. Nah ini dulur-dulur, kami tunjukkan lagi nih bibit sawit jantan. Ini yang waktu kita tanam ini saya pinggirkan, saya sorter karena dari cirinya 100% jantan ini. Jadi memang kalau kita nurut ciri katanya ada benang, ini ada benang juga nih dulur-dulur, nih benang ya. Ini ada benang. Jadi enggak pakem kalau patokannya benang. Ini dulur-dulur ada benang juga nih. Ini benang tuh ya. Oh, benang. Panjang benangnya mirip sama yang betina. Tapi ini 100% jantan nih dulur. Enggak bakal berbuah kalau yang jantan kayak gini. Nah, ini kenapa ini aku katakan ini jantan? Nih dulur-dulur nih, kita tengok ya. Dari pelepahnya tuh tegak-tegak. Harusnya kalau betina itu dia akan melengkung ke bawah membentuk sudut 45 derajat. Mungkin ada dulur-dulur yang nanya, "Loh Pak, yang di bawah itu lo melengkung." Nah, gini dulur-dulur, itu bukan melengkung. Itu dimakan tikus sehingga ini kayak nggak ada tulang. Jadi melengkung ini karena dimakan tikus tuh, dimakan tikus. Nah, ini karena dimakan tikus, jadi ini kelihatan melengkung. Sebetulnya nggak melengkung ini ke atas karena dimakan tikusnya growong. Nah, melengkung karena nggak ada kekuatan. Sama itu juga melengkung makan tikus. Nah ini obatnya kalau makan tikus ini gini dulu yang paling bagus, karena kami udah pakai obat macam-macam obat, ternyata dikasih klerat. Pokoknya klerat ini dimakan mati gitu, karena itu racun. Jadi kalau klerat itu ditaruh sekarang, besok sudah nggak ada, itu berarti sudah dimakan, itu insya Allah mati. Nah ini dulur-dulur, daun ini tebal-tebal bener nih, daun ini tebal bener. Uratnya ini mencolok besar-besar nih uratnya nih, tulang-tulang daun ini. Tuh kan beda tuh, tebal-tebal kan uratnya. Nah ini coba kita bandingkan ini. Ini sawit yang normal, yang lebih tinggi, lebih besar karena saya tanam itu kan nggak tanam. Ini kan kecil-kecil nih, tulang daunnya nih. Ini langsung mencolok besar-besar ini. Tuh ya. Tuh besar-besar. Kekar-kekar. Jadi kalau manusia mungkin ini tulang-tulangnya tulang kuat-kuat ini. Nah ini karena ini jantan. Nah ini kayak gini ini jangan ditanam, masyarakat ditanam nanti kita nyesal karena buahnya nanti buah landak. Terus aku tunjukkan lagi dulur-dulur, ada yang lebih penting lagi, sama pentingnya sih ini, karena mesti hati-hati nih, karena kita walaupun beli dari PT itu kadang-kadang ya nama-nama manusia itu ada yang kurang pas, afkernya kurang pas. Ini jantan juga nih dulur-dulur. Tuh. Dia daunnya tegak-tegak, terus batang ini hampir rempeng dari bawah tuh. Kalau yang betina itu langsung bendol besar. Nah ini hampir lempeng, terus pelepahnya tuh tegak-tegak, enggak 45 derajat. Daunnya kaku, tulang daunnya tebal, sama kayak yang tadi tuh. Ini tulang-tulangnya tebal-tebal nih dulur-dulur. Tuh ya. Tulang-tulangnya tebal-tebal nih ya. Tuh, tebal-tebal. Jadi ini jangan ditanam. Karena ini nanti kalau ditanam dulur-dulur akan nyesal karena nggak sesuai harapan. Terus ada lagi ini, kelihatannya normal, ada benangnya tuh, sama ada benangnya kan, tuh ada benang kan. Ini apa yang bikin nggak normal? Ini ternyata dulur-dulur, jarak antara daun satu dengan daun yang di atasnya ini terlalu lebar. Ini namanya sawit abnormal tuh, terlalu lebar kan, tuh terlalu lebar. Padahal yang sawit biasa itu ini sebelahnya pas nih, tuh kan, kerep.
Harusnya kan ini lebar-lebar karena ini sawit udah besar tak tanam. Itu tadi kan tak afkir. Nah, ini kan kerep tuh. Tuh dulu kerep kan. Nah, tapi ini jarang-jarang bener tuh. Nah, yang kayak gini jangan ditanam dulu-dulu karena nanti nyesel. Terus ada lagi karena kami mungkin kurang referensi atau agak teledor apa gimana, jadi ketanem ke bawah, ketanem sudah umur 1 tahun baru ketahuan. Nah, ini dulu ini sangat penting ini bagi yang budidaya sawit supaya nggak keliru, supaya nggak nyesal. Nah, ini dulu nih tuh ya, kelihatannya sawit ini nggak ada masalah dulu, kelihatannya nggak ada masalah ini ya. Kalau coba tak cari benang, nah ini dulu ya, benang ada tuh, panjang tuh benang tuh, panjang benangnya ada kan, benang ada, tajuknya melengkung 45 derajat tuh kan, melengkung kan, bagus melengkung mirip betina, hampir nggak keciren. Ini bonggolnya besar, super besar, kayak gitar Spanyol tuh, besar bener kan. Terus bunga dompetnya muter, ada semua nih bunga dompet tuh, ada bunga dompet. Ini dompet juga nih tuh, dompet tuh. Tapi kenapa ini abnormal? Ini aku jelasin dulu. Sawit ini yuk kita tengok dari jauh dikit. Nah, kalau dilihat ini normal, tajuk melengkung, bonggol besar, terus daunnya juga lemes tuh, nggak kaku, nggak lemes daunnya. Nah, apa yang bikin abnormal ini tolong dicatat ini, karena ini berbahaya dulur-dulur, karena nanti bakal menyesal kalau nggak didongkal, nggak disulam. Yang bikin nggak normal ini daun ilalang. Daunnya juga nggak jarang-jarang kerep nih, dulur-dulur tuh, kerep tuh. Tapi daun ilalang, daunnya kecil-kecil kayak ilalang. Istilahnya ada yang mengatakan sawit ilalang, ada yang mengatakan sawit korma, karena sawit ini ternyata dari pelepahnya bentuk daun mirip dengan daun pohon korma. Ini sawit korma dulur-dulur. Nah, yang kayak gini kalau kita nggak congkel, kita nggak sulam, nanti akan nyesal dulur-dulur ya, karena kami udah punya yang model kayak gini nih, setelah umur 10 tahun nggak mau berbuah. Berbuahnya ada kalau tak pupuk pakai mutiara, plant katalis, ada buah, memang berubah, buahnya banyak, tapi kecil-kecil kayak kelereng, nggak laku dijual, ditolak sama PKS karena nggak ada minyak dulu. Nah, dalam 2 hektar itu kami suntik kemarin ada 20 batang, karena kalau tak senso menyusahkan orang, terpaksa tak suntik pakai Roundup, akhirnya mati. Karena kalau nggak disuntik, sawit yang model begini dulur-dulur, pertumbuhannya sangat pesat, dia akan paling tinggi dibandingkan sama sawit sekeliling. Jadi nantinya malah dia bikin ngayomi sama sawit yang lain. Nah, karena dia nih nutrisinya nggak dipakai untuk membuat buah, akhirnya untuk membesarkan batang ya. Karena untuk membesarkan batang baik, nggak untuk berbuah, karena inilah penyebabnya sawit ini jadi bongsor atau ngayomi sawit yang lain. Nah, setelah kita tumbang dulur-dulur yang sawit 10 tahun tadi, ternyata kanan kirinya karena cukup sinar matahari, buahnya jumbo-jumbo. Nah, ini dulur-dulur bagi yang bertanam sawit, ini untuk referensi atau pertimbangan, bahwa nanti waspada, karena sebelum ditanam itu kita harus melaksanakan seleksi berulang-ulang. Kalau perlu 3 kali tidak apa-apa, supaya nanti nggak nyesel kayak kami. Kalau ini udah nyesel kami karena udah ditanam, tak congkel sayang, biaya udah banyak, nggak tahu congkel lebih sayang lagi. Nah, ini ternyata dulur-dulur, sawit ini ternyata memang ya butuh air sangat banyak, butuh minum yang sangat banyak. Nah, kalau nggak salah penjelasan kami dari PT itu, kalau nggak salah setiap hari itu sawit besar itu membutuhkan 15 liter air. Ini buktinya benar-benar dulur-dulur. Daerah ini becek. Jadi kalau pas hujan airnya dari rawa itu meluap, ini becek ini dulur-dulur, nyumber. Makanya kami timbun.
Nah, setelah kami timbun dulur-dulur, ini batangnya pesat besar, dia nyalip sama sawit yang di kanan kiri. Ini sebelahnya pas nih, ini kecil nih, nah, kecil kan. Ini ada yang lebih raksasa lagi nih. Nah, ini tak soteng, ini karena mepet ya. Ini kecil, nah batangnya kecil segini kan. Ini sebelahnya pas, nggak jauh, sebelahnya pas. Tuh besar raksasa bener, raksasa ini, keker, besar, sehat ini. Padahal bibitnya sama, Seu Supreme sama Damimas 1 PT dari PT Sinarmas. Nah, ini ternyata setelah kami timbun nangkring ke atas karena darahnya becek. Ini nangkring ke atas tuh pakai goni. Jadi air itu banyak, tapi dia nggak asam kan nangkring ke atas. Nah, besar kalau mau timbun. Nah, yang nggak timbun, yang alami tuh kecil. Nah, ada satu lagi nih dulur-dulur, ada 2 malahan. Ini yang kami timbun besar juga nih. Nah, dulur-dulur tuh besar kan. Itu sebelahnya pas tuh, nggak jauh tuh. Nih, kecil kan. Itu nggak kami timbun tuh, asli padanya. Ini asli, sebelahnya pas tak timbun lagi nih. Sebelahnya pas tak timbun lagi. Tuh, alhamdulillah. Besar, kekar, raksasa. Nah, inilah. Jadi ternyata sawit ini tanaman yang memerlukan air yang banyak. Tapi walaupun banyak dia nggak mau asam, nggak mau kerendam. Kalau kerendam dia asam tanahnya. Asam itu terganggu. Ibarat orang ini apa namanya? Cacingan. Jadi dia hidrogennya, unsur hidrogen H plusnya itu terlalu tinggi, jadi terganggu. Sama seperti kayak kuprum atau tembaga. Jadi semua tanaman atau makhluk hidup itu perlu kuprum atau unsur tembaga. Tapi kalau terlalu banyak jadi racun. Jadi ini juga gitu, hidrogen itu perlu, tapi untuk ion H- kalau nggak salah ya, kalau terlalu banyak dia asam, itu nanti terganggu juga pertumbuhan. Ibarat orang kena cacing, jadi walaupun dikasih makan banyak itu nggak kemakan karena dimakan cacing. Nah, mesti kalau yang sawit keracunan asam, terlalu tinggi asamnya, itu kita netralisir. Pertama, kalau yang umum sih itu pakai dolomit. Ada juga yang pakai kesrit, tapi dolomit itu cukup lah, yang murah meriah 60.000 satu karung. Karena dolomit itu fungsinya banyak dulur-dulur, bukan hanya untuk menetralkan kadar asam, bukan hanya itu. Dia mengandung unsur kalsium yang dibutuhkan untuk tumbuhan, walaupun unsurnya makro atau sedikit. Yang kedua, dia mengandung magnesium, walaupun termasuk unsur mikro juga, tapi itu sangat dibutuhkan karena kekurangan itu akan terganggu pertumbuhan. Nah, ini dulur-dulur, ini sawit kita sulam. Ini tak sulam karena kemarin kena jamur busuk pucuk. Jadi kalau kena jamur busuk pucuk dia akan kerdil nih. Ini barangnya ini tak taruh sini, dia agak kerdil karena terganggu. Tak kasih yang sulaman yang besar. Nah, supaya nggak kena angin, nggak tunjang pakai gini nih, supaya akarnya nggak putus. Jadi ini diikat dulu supaya kuncup, baru dikasih tunjang. Jadi nggak goyang-goyang. Nah, kalau goyang nanti itu akarnya patah. Nah, ini dulur-dulur, kami buktikan ya. Ini kemarin saya ngambil dari rawa. Jadi sawit ini lebih, jadi lebih tak tanam lebih. Karena lebih supaya kami nggak nyiram, tak taruh rawa. Ini yang kena asam, yang uji kami, yang kata kami asam itu. Ini penyakitan ini, kuning semua daunnya karena asam. Nah, ini nggak susah, dulu nanti dipupuk. Ini kan sudah tak tanam sih di daerah yang kering. Dipupuk pakai NPK, insya Allah tidak lama hijau lagi. Ini normal insya Allah. Ini karena bukan cacat genetik yang kuning, itu bukan. Tapi ini memang asli kena asam, zat asam yang terlalu tinggi. Kalau yang genetik, cacat genetik yang kuning itu Chimera namanya. Itu walaupun dipupuk pakai apapun jenis Chimera tidak akan bisa berubah karena itu cacat genetik. Tapi ini bukan cacat genetik karena terlalu asam.
Jadi nanti dulu-dulu kalau ada sawit yang kuning tapi nggak asam, bukan karena asam, itu bisa jadi itu gejala cimera. Nah, cimera ini daunnya kuning tapi nggak begini dulu, dia agak poleng-poleng dia. Sini alhamdulillah nggak ada, jadi kami nggak bisa ngasih contoh. Kalau ini kuning kan rata nih, kuningnya agak poleng-poleng. Nah, kalau ketemu sawit yang kayak gitu, cimera atau kimera, itu dibuang. Karena sama itu nanti buahnya buah landak juga, tidak akan normal. Karena nanti itu ada kelainan di klorofil. Dia itu nggak bisa mensuplai klorofil untuk pertumbuhan, jadi jadinya daunnya kuning-kuning. Nah, kalau sudah kuning-kuning gitu karena daunnya bermasalah, nggak normal, karena daun itu dapur, nanti dia akan berbuah tidak sesuai dengan kita inginkan. Sekian dulu dulur-dulur masukan dari kami. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk dulur-dulur yang untuk mengembangkan budidaya sawit. Dulur-dulur, bagi yang menanam sawit, kami cuma menghimbau jangan segan-segan lelah atau capek, karena inilah perjuangan dulur-dulur. Kalau ini kita perjuangkan, insya Allah kita nanti akan nemu hasilnya atau memetik hasilnya. Kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Atau kalau tukang jamu-jamu di pasar itu, wajadahu gitu katanya. Tapi asluhu bukan begitu. Man jada wajadahu, man jada, man utawi sapane wong, jada iku nemen-nemeni sapa wong, wajadahu yakti bakal nemu sapa wong. Jadi orang yang gemar atau giat bekerja, suatu saat di hari nanti akan nemu hasil gitu loh. Tapi gandeng ini tukang jamu, wajadahu gitu. Nah, ini dulur-dulur sebagai masukan baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, jangan lupa subscribe ya dulur-dulur ya, untuk perkembangan channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.